Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita masuk pada mata kuliah pengantar akuntansi 2, yang mana sebelum kasus corona ini Ibu sudah masuk beberapa kali dan Ibu sudah membagikan modul kepada kalian. Jadi tidak ada alasan kalian untuk tidak belajar karena modul sudah Ibu berikan jauh sebelum libur. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kita bertemu awal, Ibu sudah sampaikan juga ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu tugas kelompok ya. Tugas kelompok, seharusnya di dalam tugas kelompok itu kalian harus mempresentasikan di dalam kelas. Nah, karena situasi seperti ini, maka hal tersebut tidak bisa kita lakukan. Meskipun tidak bisa kita lakukan, tetapi tugas itu bukan berarti dihentikan. Tetap harus berjalan dengan satu catatan, tidak perlu dipresentasikan. Seperti itu. Tetapi tetap dibuat dan dikumpul lewat email Ibu. Oke? Nah, waktu itu Ibu sudah membagikan ke dalam beberapa kelompok. Dan setiap kelompok sudah mendapatkan tugas masing-masing. Tugas yang pertama adalah kalian di dalam kelompok tersebut harus membuat makalah, di mana makalah itu dia dibuat dalam bentuk A4 ya, A4 dengan minimal 10 lembar ya, bukan termasuk cover, tidak termasuk daftar isi dan kata pengantar. Kemudian tulisannya berbentuk Time New Romance ya, 11. Kemudian spasinya 1,5 dan sistematika penulisan waktu itu Ibu sudah sampaikan, yaitu yang pertama adalah pendahuluan bab 1, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan. Kemudian di cover judul itu Ibu sudah sampaikan waktu itu, yaitu ada ditulis mata kuliah, dosen pengampu, judul ya, kemudian logo OSTJ, lalu di bawahnya adalah nama kelompok. Kelompok disesuaikan dengan yang Ibu sudah bagi waktu itu. Masing-masing kelompok sudah mendapatkan nama sesuai bab yang dibahas. Lalu ketua kelompok, anggota, kemudian di bawahnya ditulis Fakultas Ekonomi, Sastra, dan Sosial Politik. Lalu di bawahnya lagi Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, dan di bawahnya lagi adalah tahun 2020. Nah, itu bentuk covernya. Anak-anakku sekalian, makalah ini harus dibuat dan Ibu memberikan kesempatan untuk mengirim ke email Ibu sejak tanggal 6 April 2020 hari ini. Ibu beri waktu 1 minggu untuk menyelesaikan dan mengirim. Seharusnya memang sudah selesai, karena sebelum libur waktu itu kalian sudah Ibu suruh untuk serentak mengumpulkan tugas ini. Anak-anakku, tentu ada pertanyaan, Bu, ini kan tugas kelompok, kita tidak boleh berkumpul dalam situasi seperti ini. Kalian bisa menggunakan email, bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan telepon untuk berkoordinasi dengan teman-teman satu kelompok. Nah, bahan sudah Ibu siapkan, kalian sudah punya modul masing-masing pengantar akuntansi 2, sehingga tidak ada alasan untuk tidak bisa atau tidak belajar. Nah, kemudian selain membuat makalah tersebut ya, kalian juga harus membuat PowerPoint. Waktu itu kita punya kesepakatan demikian. Nah, siapa yang bertugas untuk meng-email tugas tersebut adalah ketua kelompok masing-masing, sehingga Ibu menerima email dari masing-masing ketua kelompok. Oke? Nah, tugas ini Ibu adakan sebagai pengganti mid semester. Mata kuliah ini tidak ada mid semester, diganti oleh tugas tersebut. Kita sepakat, dan itu memang harus kalian kumpulkan alamat email Ibu. Nanti Ibu masukkan di grup WhatsApp kita
untuk mata kuliah ini. Dan Ibu sampaikan di sini juga email Ibu mugiati.wstj semua huruf kecil, kemudian @gmail.com. Oke? Baiklah anak-anakku sekalian, itu adalah tugas sebagai pengganti mid semester, dan sekarang kita masuk ke dalam materi. Nah, anak-anakku sekalian, mekanisme perkuliahan online yang untuk mata kuliahnya Ibu pengantar akuntansi 2, di sini untuk urusan absen ya, absen Ibu akan nilai dari latihan yang kalian kerjakan. Jadi setiap bab yang akan Ibu bahas ada latihan di bawahnya, kemudian kalian kumpulkan masing-masing per orang. Nah, Ibu anggap setiap bab siapa yang mengumpulkan latihan itu yang Ibu anggap hadir. Oke? Karena Ibu paham di dalam mata kuliah ini banyak siswanya, kemudian bisa saja ada yang tidak memiliki WhatsApp, bisa aja tidak memiliki HP yang bagus misalnya. Jadi bagaimana caranya supaya bisa terkumpul, misalnya minta tolong teman dan sebagainya. Ibu kan kita harus bertemu dan sebagainya. Buat supaya tidak bertemu, tapi bagaimana caranya itu nyampe kepada email itu. Oke? Itu yang pertama. Kemudian di dalam mata kuliah ini juga ada 7 bab yang harus kita bahas. Seperti yang Ibu sampaikan pada awal kita pertemuan pertama. Nah, di dalam 7 bab ini tidak semua dibahas setiap pertemuan satu bab. Tapi ada dalam satu bab itu bisa 2 kali pertemuan, dalam satu bab bisa 3 kali pertemuan, dan dalam satu bab bisa 1 kali pertemuan. Ikut sesuai dengan sub pokok bahasan yang dibahas. Untuk pertemuan kali ini ya, kita akan bahas bab 1 yaitu akuntansi kas. Dalam akuntansi kas ini terdiri dari 7 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian kas. Anda bisa buka Anda punya modul ya. Pengertian kas ini masuk di halaman 3 ya. Di halaman 3. Kemudian sub pokok bahasan kedua adalah rekonsiliasi saldo kas ya. Rekonsiliasi saldo kas itu di halaman 3 di modulnya. Kemudian ilustrasi akuntansi transaksi perusahaan dan bank ya. Itu di halaman 5. Ilustrasi rekonsiliasi di halaman 7, kemudian ilustrasi bentuk rekonsiliasi di halaman 8, Anda bisa lihat di modul masing-masing. Ilustrasi jurnal untuk mencatat hasil rekonsiliasi ada di halaman 8 juga. Kas kecil halaman 8, kemudian penyajian di neraca ada di halaman 10. Nah, itu kalian bisa siapkan modul kita masing-masing untuk Ibu terangkan dan kalian perhatikan di dalam modul ya. Karena ini keterbatasan kita tidak bisa menggunakan papan tulis, mungkin pada pertemuan selanjutnya mungkin Ibu akan rancang seperti itu, tapi pada pertemuan awal ini kalau tidak menggunakan papan tulis atau whiteboard, kalian bisa membuka modul masing-masing untuk mencocokkan apa yang Ibu jelaskan dengan apa yang ada di dalam modul. Oke? Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas 4 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian kas, kemudian yang kedua rekonsiliasi saldo kas, yang ketiga ilustrasi akuntansi transaksi perusahaan dan bank, lalu ilustrasi rekonsiliasi. Oke? Nah, anak-anakku sekalian, di dalam perkuliahan ini kalian harus banyak latihan ya. Akuntansi tidak akan bisa mahir seseorang kalau tidak melakukan latihan. Latihan bisa kalian lakukan dengan melihat modul di rumah ya. Kemudian kalian juga bisa mencari referensi yang lain di luar yang apa yang Ibu sampaikan. Baik, kita bahas ke pengertian kas. Oke. Anak-anak, kas adalah harta. Kalau kita berbicara kas, kita tahu bahwa kas itu adalah harta. Harta yang dapat ya, harta yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan itu dan untuk membayar kewajiban perusahaan tersebut. Itu yang dinamakan kas. Nah, harta seperti apa yang berupa kas yang dimaksudkan tersebut?
Contohnya, kas ini ada beberapa contoh, misalnya uang kertas, nah itu kas. Kemudian logam, uang apa ya, uang logam itu juga kas. Kemudian bisa dalam bentuk cek, itu juga disebut kas. Cek yang bagaimana? Cek yang dimaksud kas di sini adalah cek yang dikeluarkan, bukan cek mundur, tapi cek pada hari ini. Misalnya hari ini ada tanggal 6 April 2020. Ibu sebagai pemimpin perusahaan, ibu mengeluarkan cek. Nah, atau ibu sebagai pemimpin perusahaan menerima cek dari orang yang memiliki sebagai debitur kita, orang yang memiliki hutang pada kita, kita yang memberikan hutang pada beliau, pada orang tersebut. Dia membayar dengan cek. Ceknya cek ditulis hari ini. Nah, itu bisa dikatakan kas. Kenapa? Karena bisa dicairkan pada saat kita butuhkan. Tapi kalau ceknya bersifat mundur, misalnya saya sebagai pimpinan perusahaan manufaktur, saya memerlukan bahan baku, saya membayar bahan baku, pembelian bahan baku pada perusahaan debitur distributor yang saya pakai, misalnya di Surabaya. Nah, kemudian saya membayar menggunakan cek, ya, menggunakan cek. Tapi cek yang saya tulis adalah cek mundur. Misalnya hari ini tanggal 6 April, ya, 6 April 2020. Saya bilang kepada distributor saya yang pemasok bahan baku saya punya dana cairnya itu dari proyek saya itu kira-kira bulan Mei tanggal 20 Mei 2020. Tapi saya cek pakai cek mundur ya Pak, 20 Mei 2020. Oke. Nah, cek ini tidak bisa dikatakan oleh perusahaan tersebut sebagai kas karena belum bisa dicairkan pada bulan April. Bulan Mei baru bisa dicairkan. Nah, itu bukan dikatakan kas. Kemudian yang bisa dikatakan kas lagi itu seperti apa? Seperti misalnya tabungan. Nah, tabungan yang dimiliki oleh perusahaan, ya, yang bisa diambil setiap saat itu bisa dikategorikan sebagai kas. Contohnya, tabungan yang bisa diambil oleh perusahaan setiap saat lewat ATM misalnya, atau langsung datang ke bank dan menarik bisa. Nah, itu bisa dikatakan sebagai kas. Itulah anak-anak contoh kas dan apa arti daripada kas itu sendiri. Selanjutnya kita bahas masalah rekonsiliasi saldo kas. Anak-anakku sekalian, dalam suatu perusahaan, apalagi perusahaan besar, dia tidak akan menyimpan uang di dalam perusahaan tersebut dalam jumlah besar. Dia akan memasukkan uang itu ke bank. Itu sudah lumrah. Nah, biasanya catatan antara yang dimiliki oleh bank dengan catatan pembukuan perusahaan itu setiap bulan, akhir bulan harus dicocokkan. Kenapa? Karena pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Baik itu perbedaan yang tidak sengaja maupun perbedaan yang rutin. Oke? Nah, perbedaan tersebut di dalam akuntansi itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tetapi harus dilakukan rekonsiliasi. Apa yang dimaksud dengan rekonsiliasi itu? Nah, rekonsiliasi adalah tindakan membandingkan, ya, membandingkan dua data untuk mencari kesesuaiannya, yaitu antara rekening koran dengan catatan perusahaan. Nah, apa yang menyebabkan perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam catatan rekening koran dengan milik perusahaan? Apa saja? Yang pertama, ada beberapa hal ya yang bisa menyebabkan atau menimbulkan perbedaan di dalam catatan perusahaan dengan catatan di bank. Yang pertama adalah transaksi yang sudah dicatat oleh perusahaan tetapi belum dilaporkan oleh bank. Nah, ada beberapa transaksi yang biasanya sudah dicatat oleh perusahaan tetapi belum dicatat oleh bank. Contohnya apa? Setoran dalam perjalanan atau istilah kerennya deposit in transit. Itu seperti apa Bu contohnya? Nah,
Contohnya adalah uang setoran yang sudah disetorkan oleh perusahaan tetapi bank belum masuk ke dalam rekening bank. Belum muncul di laporan rekening bank. Kenapa bisa terjadi? Bisa saja. Misalnya saya pemilik perusahaan, hari ini 6 April ya, 2020 jam 10 pagi saya ambil rekening koran di BTN. Oke? Saya ambil, saya print out, saya bawa pulang ke perusahaan. Kemudian pimpinan perusahaan dia menyuruh juga salah satu staf ya, kemudian pimpinan perusahaan dalam bidang keuangan menyuruh salah satu staf untuk menyetorkan hasil tagihan. Kebetulan ada tagihan dari pelanggan berjumlah 1 miliar misalnya, itu jam 11 pagi, jam 11 setelah saya ambil rekening koran. Apa yang terjadi? Di dalam pembukuan perusahaan akan keluar uang 1 miliar hasil dari tagihan tadi yang dikeluarkan untuk disetor ke bank. Tetapi di bank ketika saya rekening koran yang saya ambil pada jam 10 itu dia tidak akan muncul karena dia belum dimasukkan, belum masuk di dalam rekening koran kita. Nah, itu namanya dalam perjalanan. Kemudian yang kedua adalah cek yang masih beredar atau istilah kerennya outstanding check ya. Outstanding check ini yaitu cek yang sudah dibuat dan diserahkan oleh perusahaan kepada penerima tetapi belum dicairkan. Nah, contoh misalnya kayak tadi yang ibu bicara pertama ya, ibu sampaikan bahwa saya membayar distributor menggunakan cek bahan baku, oke, 100 juta. Saya buka ceknya kapan? Saya buka ceknya mungkin Mei, tadi contohnya Mei ya, Mei. Tapi saya kasih ceknya ya April. Tentu pada tanggal 30 April ketika saya ambil rekening koran, dia tidak akan muncul berkurang saya punya apa? Perusahaan punya saldo di bank 100 juta. Kenapa? Karena pihak Surabaya dia belum ambil uangnya. Dia belum cairkan itu cek. Sehingga di kita punya pembukuan sudah berkurang, di rekening koran belum berkurang. Gitu. Nah, itu bisa terjadi. Kemudian yang kedua adalah transaksi sudah dilaporkan di rekening koran bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Nah, ini biasa rutin terjadi. Contohnya apa? Biaya bank. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam perbankan kalau kita punya tabungan, kita punya rekening koran, itu biasa pada akhir bulan akan muncul biaya bank. Oke? Nah, perusahaan dia akan belum mencatat karena dia belum tahu berapa jumlah biaya bank. Dia akan tahu setelah kita print out rekening koran akhir bulan, kan gitu. Nah, ini perlu disesuaikan, tidak harus disesuaikan supaya saldo yang ada di bank dengan saldo yang ada di perusahaan itu sama, dan itu memang harus sama. Makanya setiap bulan harus rutin untuk dilakukan rekonsiliasi. Kemudian penerimaan tagihan oleh bank. Jika bank telah menerima uang dan pelanggan perusahaan, kadangkala bank memberi tahu hal tersebut bersamaan dengan rekening koran. Nah, begini. Biasanya ada pelanggan-pelanggan kita, misalnya kita buka perusahaan, saya buka perusahaan atau Anda buka perusahaan. Kemudian ada pelanggan Anda yang berhutang, berarti kita berpiutang. Biasanya dia ada yang melakukan pembayaran ke perusahaan kita, melakukan pembayaran kita lewat apa? Lewat store, transfer ke rekening bank kita. Nah, kita tidak tahu. Kita tahu setelah kita print rekening koran. Itu juga bisa terjadi. Kemudian yang ketiga, kesalahan baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun oleh bank. Misalnya, cek untuk membayar gaji sebesar 192 juta oleh petugas akuntansi perusahaan dicatat 129 juta. Bisa. Itu adalah hal-hal yang bisa terjadi suatu kesalahan sehingga harus dilakukan rekonsiliasi. Itulah perlunya rekonsiliasi bank. Oke, rekonsiliasi saldo kas bank. Oke. Nah, berikut ini kalian perhatikan di halaman 4 ya, buka halaman 4. Di situ ada satu judul, transaksi sudah dicatat oleh salah satu pihak tetapi belum dicatat oleh pihak lain. Nah, ini kejadian-kejadian yang menyebabkan timbulnya rekonsiliasi bank. Perhatikan di modul halaman 4 ya, buka. Apa-apa saja itu?
Yang pertama adalah setoran dalam perjalanan. Nah, perusahaan sudah mencatat penambahan kas tetapi bank belum melaporkan dalam rekening koran. Apa yang harus dilakukan? Perlakuan apa yang harus dilakukan? Perlakuannya adalah saldo bank harus ditambah. Coba perhatikan, ada kolom di situ, ada 3 kolom: nomor, item, keterangan, dan perlakuan. Perhatikan di halaman 4. Kemudian yang kedua, cek yang sedang beredar. Nah, ini perusahaan telah mencatat sebagai pengeluaran kas tetapi bank belum mencatatnya. Apa yang harus dilakukan? Perlakuan apa? Saldo bank harus dikurangi supaya cocok dengan perusahaan. Yang ketiga, biaya bank. Nah, biaya bank ini, bank telah mengurangi saldo kas perusahaan di dalam rekening koran, ya, di rekening koran bank. Tetapi perusahaan belum mencatat karena dia belum tahu. Yang tadi Ibu cerita bahwa dia akan tahu setelah print out rekening koran. Apa yang harus dilakukan? Perlakuan apa? Nah, perlakuannya adalah saldo kas menurut perusahaan harus dikurangi menyesuaikan rekening koran yang ada di bank supaya sama, seimbang. Kemudian yang keempat adalah bunga atau jasa giro. Bank telah menambahkan saldo kas perusahaan tetapi perusahaan belum mencatat. Nah, ini biasanya saldo kas menurut perusahaan harus ditambah. Perlakuan yang harus dilakukan supaya apa? Supaya seimbang. Kemudian debitur perusahaan menyetor ke rekening perusahaan di bank. Itu tadi kasusnya kalau ada orang debitur atau orang yang punya hutang pada kita, dia langsung store ke bank, kita tahunya setelah rekening koran muncul. Nah, itu perlakuan apa yang harus kita lakukan untuk rekonsiliasi ini? Perlakuannya adalah saldo kas menurut perusahaan harus ditambah, disesuaikan dengan yang ada di rekening koran. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu bagian B, ya, bagian B itu di halaman 5. Modul Anda silakan dibuka halaman 5 ya. Di situ adanya kesalahan oleh bank atau oleh perusahaan. Yang pertama, penerimaan kas terlalu besar dicatat oleh perusahaan. Nah, saldo ini kesalahan pencatatan, bisa saja terjadi. Kemudian keterangannya saldo kas menurut perusahaan terlalu besar. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu saldo kas menurut perusahaan harus dikurangi, ya. Kurangi disesuaikan dengan yang ada di rekening koran. Yang kedua, penerimaan kas terlalu besar dicatat oleh bank. Bisa. Saldo kas menurut bank terlalu besar misalnya, saldo bank harus dikurangi. Kemudian yang ketiga, pengeluaran kas terlalu besar dicatat oleh perusahaan. Saldo kas menurut perusahaan terlalu kecil, saldo kas menurut perusahaan harus ditambah. Kemudian yang keempat, pengeluaran kas terlalu besar dicatat oleh bank. Nah, saldo kas menurut rekening koran terlalu besar, ya, sehingga saldo kas menurut perusahaan harus ditambah menyesuaikan. Oke, coba perhatikan lagi masih di halaman 5. Ilustrasi akuntansi transaksi perusahaan dan bank. Nah, di sini kalian perhatikan ada kolom di situ ya, di halaman 5, di mana di sini ada daftar transaksi ya, transaksi yang mana transaksi tersebut terjadi antara perusahaan dan bank. Oke, yang transaksi pertama, Salon Eliza didirikan dan Eliza menyetor uang ke bank sebesar 1.000. Nah, transaksi tersebut di bank bunyinya adalah menerima setoran dari Eliza 1.000. Oke? Nah, kemudian transaksi kedua, diterbitkan cek nomor 1 untuk membayar beban sewa sebesar 100. Nah, di bank transaksinya adalah membayar cek nomor 1. Oke, connect, dua-dua ada transaksi. Transaksi ketiga, menerima pembayaran piutang Rp 500 dan langsung di-store ke bank. Bank transaksinya menerima setoran dari Salon Eliza 500. Kalian perhatikan di modul biar lebih mudah. Perhatikan di modul halaman 5, oke? Kemudian 4, diterbitkan cek nomor 2 untuk membayar honor, itu di kolom perusahaan. Di kolom bank kosong.
Coba perhatikan itu, kosong. Oke. Yang 5 di kolom perusahaan kosong, di kolom bank adalah menerima setoran dari Tuan A untuk salon Elisa sebesar 300. Oke. Lalu transaksi 6 di kolom perusahaan kosong, di kolom bank adalah akhir bulan bank memberi jasa giro 50 dan membebankan salon Elisa 25 dan dibuat rekening koran. Oke. Kalian perhatikan di modul masing-masing sehingga lebih mudah. Kemudian 7, salon Elisa menyetor ke bank 1.500, bank menerima salon Elisa 1.500 belum masukkan rekening koran. Oke. Bagaimana jurnal yang harus dibuat? Ya. Jurnal yang harus dibuat kalian lihat di halaman 6 ya. Jurnal yang harus dibuat oleh perusahaan dan bank adalah sebagai berikut. Di situ terlihat untuk transaksi nomor 1, perusahaan harus membuat jurnal kas di bank sebesar debit sebesar 1.000 dan kreditnya adalah modal Elisa sebesar 1.000. Kemudian kita lihat transaksi jurnal yang harus dibuat oleh bank. Kas sebesar 1.000, giro salon Elisa adalah sebesar 1.000. Oke. Kemudian untuk transaksi kedua, pihak perusahaan dia harus menjurnal kas debit kas di bank sebesar 500, piutang kredit sebesar 500. Sedangkan bank dia harus menjurnal di sebelah debit kas 500, giro salon Elisa sebesar 500. Oke. Untuk transaksi keempat ya, perusahaan dia harus menjurnal biaya honor 100 debit, kredit kas di bank 100. Sedangkan di pihak bank tidak perlu menjurnal. Oke. Kemudian transaksi kelima, perusahaan tidak menjurnal, pihak bank menjurnal kas sebesar 300, giro salon Elisa sebesar 300 kredit. Oke. Transaksi 6, perusahaan tidak menjurnal, sedangkan di pihak bank dia harus menjurnal debit biaya bunga 50, giro salon Elisa 50, giro salon Elisa 25, pendapatan administrasi 25. Kemudian di halaman transaksi 7, di situ kas di bank sebesar 1.500, perusahaan dia menjurnal ya, di sebelah debit 1.500. Sedangkan kreditnya adalah pendapatan sebesar 1.500. Kemudian bank dia harus menjurnal debit kas 1.500, giro salon Elisa 1.500. Kalian lihat di halaman 6 itu, diperhatikan di modulnya. Lalu bagaimana buku besar kas di bank yang disusun oleh Elisa dalam perusahaan? Anda bisa lihat di situ di halaman 6 ya, bagaimana buku besar kas di bank yang disusun oleh saudari Elisa. Di situ terlihat tanggal 29 untuk Desember tanggal 1 terjadi penyetoran di sebelah debit 1.000. Kemudian tanggal 2 cek nomor 1 keluar di sebelah kredit 100. Tanggal 10 setoran di debit 500. Tanggal 15 cek nomor 2 keluar sebesar 100 ya. Tanggal 31 setoran sebesar 1.500 di debit. Oke. Buku besar giro salon Elisa dan rekening koran untuk salon Elisa yang disusun oleh bank adalah terlihat di halaman, masih di halaman 6 di bagian bawah ya. Halaman 6. Nah, di situ Anda bisa lihat ya. Anda bisa lihat rekeningnya seperti apa, buku besar giro salon Elisa seperti apa. Yang pertama tanggal Desember tanggal 1 2019 penyetorannya adalah 1.000 ya. Di sini 1.000 kredit. Kemudian 2 cek adalah 100. Kenapa? Karena ini adalah di buku rekening bank. Bank kalau dia kredit itu berarti apa? Dia akan menambah saldo rekening koran. Kalau debit otomatis kita menarik uang itu dari bank sehingga berkurang. Oke. Kemudian tanggal 10 setoran di bagian kredit 500, 15 setoran Tuan A 300,
31, jasa giro 50 di kredit, dan biaya bank 25 di debit. Saldo kredit 1.725. Nah, itu adalah contoh buku besar yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu Salon Elisa. Kemudian kita masuk di sini di halaman 7, ilustrasi rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi dilakukan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Anak-anakku sekalian, coba perhatikan. Transaksi yang dilaporkan di rekening koran sisi kredit dibandingkan dengan transaksi yang dicatat di buku besar kas di bank di sisi debit, maka akan dapat data sebagai berikut. Jadi kita tuh membandingkan ya antara rekening koran, catatan rekening koran dengan catatan yang ada di perusahaan. Kemudian hal-hal apa yang harus diperhatikan? Setoran tuan A 300 dan jasa giro 50 belum dicatat oleh perusahaan sehingga harus ditambahkan ke saldo menurut perusahaan. Jasa giro dengan setoran A tadi, karena dia setor langsung ke bank, ya, sehingga di catatan perusahaannya kita, Elisa itu tidak muncul. Dia hanya muncul di rekening koran bank. Nah, ini harus dilakukan rekonsiliasi. Kemudian perusahaan sudah mencatat setoran 1.500 tetapi rekening koran belum ada sehingga harus ditambahkan ke saldo bank sebagai setoran dalam perjalanan. Tadi ada setoran yang belum dicatat oleh bank. Nah, kita sudah ambil rekening korannya, dia belum muncul. Itu harus dilakukan, ditambahkan di banknya. Kemudian transaksi di sisi debit rekening koran dibandingkan dengan sisi kredit akun kas di bank, maka akan menghasilkan cek ya. Cek nomor 2 sebesar 200 belum tampak di rekening koran sehingga cek tersebut harus dikurangkan ke saldo menurut rekening koran. Nah, di rekening koran telah ada biaya 25 sementara di akun kas di bank belum ada saldo menurut perusahaan. Harus dikurangkan dengan biaya bank tersebut. Nah, itulah anak-anakku, ada beberapa hal yang sudah Ibu jelaskan. Nah, Ibu minta kalian, meskipun Ibu sudah memberikan kuliah online dengan menggunakan video, tapi kalian juga harus banyak latihan dengan menggunakan modul yang Ibu berikan. Kenapa? Akuntansi tanpa latihan sulit untuk membuat kalian pintar. Oke? Pahami dan latih setiap saat, insya Allah kalian akan bisa. Meskipun di rumah perkuliahan sekarang kita melakukan secara online, tapi kalian sudah Ibu berikan modul dan modul itu digunakan untuk belajar di rumah. Oke? Itu pesan Ibu, dan jangan mudah putus asa, terus belajar, giat ya, tetap semangat meskipun kita belajar di rumah, dan selalu berhati-hati untuk tidak keluar rumah dan berkumpul-kumpul kalau tidak perlu sama sekali. Usahakan menjaga diri dengan baik, jaga kesehatan kalian. Oke? Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.